Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama siapkan hati kita akan menyembah Dia, berjumpa dengan Dia pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami percaya Engkau sedang menanti untuk melawat setiap kami. Ini setiap hati kami yang menyembah Engkau Tuhan, yang lapar haus, yang merindukan hadir-Mu. Kita sama-sama datang menyembah Dia. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ya Allah, Engkau hadir. Bertata atas umat-Mu, kami bawa korban pujian ke tahta suci-Mu. Tuhan, katakan ya Allah, ya Allah, Engkau hadir. Bertata atas umat-Mu, kami bawa korban pujian ke tahta suci-Mu. Tuhan, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah. Ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Katakan ya Allah, ya Allah, Engkau hadir. Bertata atas umat-Mu, kami bawa korban pujian ke tahta suci-Mu. Tuhan, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Oh, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi. Oh, betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah. Sekali lagi ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Oh, ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi
tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Sekali lagi ku rasakan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kudus-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah. Katakan betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Betapa mulia hadirat-Mu Tuhan, ku terkagum menyembah-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kinamanamaya sikaralamaya sandaranamu. Mari angkat suaramu sembah Dia, sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu, segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan. Kini amanalalamaya sikaralamalamalamaya so, memenuhi setiap ruangan. Oh rabaramaya sikiaralamalamaya sanamaranamase, melawat setiap umat-Mu. Kini amararabaya sanamaranamagaranamaya ranamaranamaya so. Oh kidabararamaya sikayaralamaya ranamaranamaya sane. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Lebih lagi nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, lebih dalam lagi Tuhan. Kira barada namanya sikiara lama-lama lama kasandara namo. Oh, haleluya, haleluya. Kira barada sikiara lama si. Oh, hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Engkaulah Tuhan, oh, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku.
mengikuti deklarasi iman kami pagi hari ini. Engkaulah Tuhan atas kami, Engkaulah Raja atas kami, hanya Engkau Allah yang berdaulat di setiap hidup kami. Ini setiap hati kami Tuhan, kami terbuka bagi Roh Kudus-Mu untuk berbicara, biar firman-Mu pagi hari ini sekali lagi meneguhkan kami dan memerdekakan setiap kami. Sehingga tidak seorang pun di antara kami dari pagi hari ini kami tetap menjadi orang yang sama, tapi kami menjadi orang yang berbeda, menjadi seorang yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom semuanya. Ya, senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali sama-sama menyembah Tuhan. Ya, berjumpa dengan Tuhan, dan pagi hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan sekali lagi memberkati dan memerdekakan pastinya setiap kita. Amin. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, kita akan belajar bagaimana kuasa dalam bersyukur itu. Ya, jadi bersyukur itu bukan hanya berbicara tentang sikap hati, tapi itu juga bicara tentang bahwa bersyukur itu punya kuasa. Untuk apa? Untuk mengubah situasi kita ternyata. Ya, ketika kita bersyukur, kita itu sedang memuliakan Tuhan, dan ketika kita juga bersyukur, kita akan melihat bagaimana bersyukur itu bisa mengubah hati kita. Ya, dan firman Tuhan berkata bahwa pada hari-hari terakhir, ya, hari-hari terakhir itu ya hari-hari ini akan datang masa yang sukar. Ya, firman Tuhan sendiri sudah mengingatkan kita bahwa hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Dan kalau kita tidak berjaga-jaga, maka pikiran kita, hati kita akan ditarik untuk fokus kepada keadaan kita. Masalah kita akan fokus kepada apa yang kita tidak punya, apa yang menjadi kekurangan kita. Sehingga kalau hati dan pikiran kita itu sudah ditarik fokus dalam situasi-situasi seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan pernah puas dalam hidup ini. Kita akan jadi orang yang tertekan, kita akan menjadi orang yang tidak punya sukacita. Nah, makanya di firman Tuhan kita lihat sama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat 18, di situ firman Tuhan berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan di sini dikatakan mengucap syukurlah, dan ketika firman Tuhan berkata mengucap syukur, itu bukan hanya sebagai saran gitu ya, atau hanya sebatas penghiburan bersyukur ya. Tapi di sini firman Tuhan berkata mengucap syukurlah. Tuhan, dan ini dikatakan kehendak Tuhan, berarti bersyukur, mengucap syukur itu adalah perintah ya. Itu adalah sebuah perintah untuk kita itu bersyukur, mengucap syukur. Dan di sini dikatakan mengucap syukur bukan hanya dalam keadaan baik, tapi dalam segala hal. Itu berarti dalam keadaan sulit pun perintah kehendak Tuhan bahwa kita ini bersyukur untuk bersukacita. Nah, kita akan lihat sama-sama, mungkin kalau bersyukur ketika kita diberkati itu gampang ya, semua orang bisa dengan otomatisnya mungkin ya bersyukur ketika menerima berkat, ketika doa dijawab, ketika kerinduannya itu terkabul. Tapi bagaimana kita itu bisa bersyukur, kita itu bisa bersukacita ketika dalam keadaan sulit. Ya, itu tidak mudah gitu ya, bagi daging itu tidak mudah, tapi ada hal-hal yang kita perlu lihat. Kenapa kok Tuhan memerintahkan kita untuk bersukacita dalam segala keadaan, bersyukur dalam segala situasi. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat sama-sama di poin yang pertama yang kita pelajari pagi hari ini adalah bersyukur itu adalah pilihan, bukan sebatas perasaan. Ya, bersyukur itu adalah pilihan. Rasa syukur itu tidak dengan otomatis langsung muncul di hati kita, ya. Tapi itu adalah pilihan kita, itu adalah keputusan kita.
Kalau kita perhatikan contoh firman Tuhan, Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, di situ firman Tuhan di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 berkata, tetapi ini ketika mereka sedang ada di dalam penjara ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi sekalipun mereka dalam penjara, ternyata mereka itu bisa memuji Tuhan loh. Mereka itu bisa bersyukur sekalipun mereka dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka. Ternyata mereka bisa karena mengucap syukur itu adalah keputusan, bukan hanya sebatas perasaan mau ya, lagi mood gitu ya bersyukur, tapi itu adalah sebuah keputusan. Sekalipun kita sedang merasakan kondisi bagi daging kita merasakan kondisi kita lagi tidak baik, sulit, tidak menguntungkan bagi kita. Tetapi ketika kita mau bersyukur, ketika kita mau bersukacita, itu adalah pilihan, itu adalah keputusan. Sama seperti Paulus dan Silas, mereka memilih untuk bersyukur. Dan rasa syukur itu mengalihkan fokus mereka dari keadaan mereka sedang ada dalam penjara kepada hadirat Tuhan, kepada pribadinya Tuhan. Nah, di poin pertama ini kita perhatikan, kita belajar sama-sama bahwa rasa bersyukur kita itu akan mengalihkan fokus kita kepada keadaan kita dan mata kita itu dibawa untuk memandang kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Ya, kita memilih untuk bersyukur, kita memilih untuk bersukacita. Nah, itu akan mengubah cara pandang kita. Bukan hanya terfokus, tertuju kepada masalah, kepada keadaan yang sulit, tapi dibawa untuk melihat kepada pribadi yang besar, kepada pribadi yang ajaib, yaitu Tuhan kita, Yesus Tuhan kita. Nah, yang kedua kita perhatikan, rasa syukur itu memuliakan Tuhan. Ketika kita bersyukur, rasa syukur kita itu memuliakan Tuhan. Kalau kita lihat di Mazmur 50 ayat 23 di bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan bilang begini, siapa yang mempersembahkan ucapan syukur kepadaku, dia memuliakan aku. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata, siapa yang mengucap syukur kepadaku, dia sedang memuliakan Tuhan. Nah, ada dua contoh di Alkitab yang kita mau lihat sama-sama ya. Bagaimana bersyukur itu memuliakan Tuhan dan apa yang terjadi ketika rasa syukur kita itu yang memuliakan Tuhan dan apa yang akan dikerjakan ya ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas kita, apa yang akan terjadi? Kalau kita lihat contohnya, yang pertama ketika Yesus saat dia membuat mujizat dari 5 roti ya dan 2 ikan dan akhirnya bisa memberikan makan 5.000 orang, apa yang terjadi? Nah, Yohanes 6 ayat 11 firman Tuhan berkata begini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Jadi kita tahu ya kondisi waktu itu ada begitu banyak 5.000 orang laki-laki kata firman Tuhan ya, belum terhitung anak-anak dan wanita. Dan yang mereka punya waktu itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Mana bisa cukup 10 orang juga mungkin gak cukup untuk makan 5 roti itu. Tapi ketika keadaan tidak berkecukupan itu, Yesus apa yang Yesus lakukan? Firman Tuhan katakan Yesus ambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi perhatikan ya, saat itu benar-benar dalam keadaan yang tidak memungkinkan, ada kekurangan terjadi di sana. Tapi ketika Yesus bersyukur, apa yang terjadi? Mujizat terjadi ya. Bukan hanya bisa memberikan 5.000 orang laki-laki itu makan sampai kenyang, tapi firman Tuhan katakan bahwa ada sisa 12 bakul malahan. Jadi ada kelimpahan, bukan hanya tercukupi, tapi ada kelimpahan. Dan di sini kita sama-sama belajar bahwa ketika bersyukur memuliakan Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika kita berkata terima kasih Tuhan,
dalam keadaan mungkin kita sedang kekurangan, saat ini mungkin kita sedang dalam keadaan terbatas atau apapun situasi kita. Tapi di keadaan sulit itu seolah-olah kita belum melihat tangan Tuhan bekerja, tapi mulut hati kita itu berseru, berkata sama Tuhan, terima kasih, thank you, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita sedang berterima kasih, kita percaya akan penyediaan Tuhan pasti. Kita percaya akan kebaikan Tuhan ketika kita berterima kasih. Dan yang terjadi adalah ada penyediaan dari Tuhan. Saya percaya juga bahwa ketika kita memuliakan Tuhan, kita tidak sedang, Tuhan mengerti, Tuhan tahu hati kita, motivasi hati kita. Bukan kita ngomong sama Tuhan seolah-olah Tuhan terima kasih, tapi kita menginginkan sesuatu gitu ya. Motivasi hati kita tidak benar, bukan. Tapi dengan hati yang tulus, kita percaya bahwa Tuhan kita ini Allah yang firman Tuhan katakan nyawa saja Dia berikan. Apalagi semua yang kita perlukan, ya. Apalagi semua yang kita butuhkan. Dia Allah yang menyediakannya bagi kita, amin. Dan kita perhatikan ketika bersyukur itu memuliakan Tuhan. Kita lihat contoh yang kedua. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Yang kedua itu kisah tentang kemenangan bangsa orang Yehuda atas Moab dan Amon. Apa yang terjadi? Jadi waktu itu ada musuh dari orang Yehuda, yaitu Moab dan Amon. Mereka itu menyerang orang Yehuda. Dan apa yang terjadi di 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan berkata begini. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan apa? Menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka, firman Tuhan katakan, terpukul kalah. Jadi coba perhatikan ya, ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka mulai bersorak-sorai, ya ada ungkapan syukur yang keluar di hati mereka sekalipun mereka sedang dihadang oleh musuh. Kita perhatikan bahwa bersyukur itu membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja. Ini banyak kali yang kita itu ditutup matanya, tapi saya percaya pagi hari ini Roh Kudus membuka selubung yang tertutup di mata kita sehingga setiap kali ada keadaan-keadaan sulit di depan kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita pilih. Apakah kita mau pilih untuk mengeluh, menggerutu, ataukah kita mau pilih juga menjadi orang yang putus asa, menjadi seorang yang kecewa, ataukah kita pilih, kita putuskan saat itu untuk kita bersyukur sama Tuhan. Nah, perhatikan ketika kita dalam sama seperti orang Yehuda ini yang dikepung oleh Moab dan Amon, coba perhatikan. Kalau mereka mungkin bersungut-sungut waktu itu, marah sama Tuhan, tidak terima dengan keadaan mereka, saya percaya tidak akan pernah mereka melihat tangan Tuhan itu bekerja menghadang musuh-musuhnya. Seperti itu juga dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Hari ini biar hikmat Tuhan turun atas kita. Setiap kita melewati yang namanya tantangan, rintangan, cobaan, keadaan-keadaan sulit. Tapi biar dari pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Tidak akan ada sesuatu yang baik yang datang di hidup kita ketika kita mengeluh. Ketika kita menggerutu. Ketika kita menjadi orang yang suka komplain. Apalagi komplainnya sama Tuhan. Tapi ketika kita bersyukur, perhatikan. Saya percaya apa yang Tuhan kerjakan atas orang Yehuda. Pertolongan Tuhan, tangan yang sama itu juga yang akan menghadang setiap musuh-musuh di dalam hidup kita. Tantangan, rintangan, kesulitan apapun dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, bersyukur membuka jalan bagi kuasa Tuhan bekerja. Bersyukurlah. Amin.
Nah, yang ketiga, apa yang bisa kita perhatikan? Bahwa rasa syukur mengubah hati kita. Ketika ternyata kita punya hati yang bersyukur, itu akan mengubah kita. Ya, coba kita perhatikan di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Rasa syukur mungkin tidak langsung mengubah situasi kita, ya. Tidak langsung. Tapi ketahuilah bahwa rasa syukur itu pasti akan mengubah kita. Ketika kita punya hati yang bersyukur, ya, kita akan melihat berapa banyak di antara kita menjadi orang yang penuh dengan kekecewaan. Ketika kita bersyukur, engkau akan melihat, engkau akan jadi seorang yang penuh dengan sukacita. Ada sukacita di dalam hatimu. Belajar untuk melihat kemuliaan di balik salib. Kalau mungkin di depan engkau sedang melihat bahwa engkau sedang difitnah atau engkau sedang dirugikan oleh orang lain. Belajarlah untuk melihat, bukan melihat apa yang di depan bahwa engkau sedang disakiti. Tapi belajarlah melihat kemuliaan yang ada di belakang, yang ada di balik itu, bahwa thank you Tuhan. Sehingga yang keluar di mulut kita itu bukan Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Ya, menjadi orang yang penuh kebencian kepada orang yang mungkin sedang merugikan kita. Tapi ketika kita melihat yang di balik itu, kita akan, yang muncul di mulut kita, di hati kita itu adalah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang engkau kirim untuk membentuk aku. Menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih murah hati. Terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Ketahuilah kata thank you, kata terima kasih itu sama Tuhan itu punya power. Itu punya kuasa. Saat itu belum bisa mengubah situasimu, tapi itu akan mengubah engkau. Amin. Itu akan mengubah hatimu. Ya, ketika kita, dan akan ada sukacita yang kita akan terima. Ya, syukur itu akan mengubah rasa kekecewaan kita, kekhawatiran, kecemasan kita dengan hati yang damai. Akan penuh dengan damai, ya. Tidak akan dikuasai dengan kekhawatiran, kecemasan, tapi akan ada damai. Ketika kita bersyukur Tuhan, thank you. Mungkin kita hari ini lagi kekurangan. Kita berkata sama Tuhan, Tuhan thank you. Hari ini aku lagi kekurangan. Tapi aku tahu Engkau sedang mengajarkan aku untuk aku berharap bergantung penuh hanya kepadamu. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, hutang sana, hutang sini. Tapi kita akan jadi orang, kalau kita mengambil keputusan, misal kita sedang punya kesulitan keuangan, kita memilih untuk berhutang kiri kanan gitu ya. Yang terjadi apa? Itu bukan damai, itu yang ada adalah kekhawatiran, hati tidak tenang. Kenapa? Dikejar-kejar untuk melunasi hutang, enggak akan ada damai sejahtera. Tapi kalau kita pakai itu untuk bersyukur, Tuhan thank you. Sama seperti Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Tuhan thank you Engkau mengajari aku biar aku tahu apa itu kekurangan. Supaya aku tahu bersyukur dan mengandalkan Engkau. Supaya aku jadi orang yang belajar untuk bisa menikmati apa yang aku punya. Rasa syukur itu akan mengubah keputusasaan kita itu menjadi pengharapan. Kalau kita bersyukur sama Tuhan, ketika kita bersyukur sama Tuhan, ada sebuah pengharapan yang muncul di dalam hati. Karena kita bersyukurnya kepada Tuhan. Tuhan kita itu tidak pernah menjadi Allah yang selalu ketika kita datang sama Dia, Dia akan biarkan kita itu kembali dengan tangan kosong. Saya tidak pernah menemukan Allah kita itu seperti itu. Setiap kali datang, saya tidak sedang berkata bahwa kalau engkau butuh uang langsung tiba-tiba uang ada di hadapanmu. Bukan. Tapi setiap kali datang sama Tuhan, apalagi bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu pulang dengan tangan hampa, dengan tangan kosong.
Ada selalu yang Tuhan kerjakan. Jadi ketika kita bersyukur, hati kita itu akan berubah. Amin. Dan hati kita yang berubah itu yang akan mengubah situasi kita. Kalau kita hatinya nggak berubah, seperti tadi saya kasih contoh, jadinya dalam kesulitan kita hutang di mana-mana. Yang terjadi adalah hidup kita, hati kita yang begitu tidak akan mengubah hidup kita. Justru akan bikin tambah parah. Masalah satu kita tutupi dengan masalah yang lain, akhirnya masalahnya menumpuk. Tapi ketika hati kita yang bersyukur ini mengubah hati kita, maka hati kita yang berubah ini yang akan mengubah situasi kita. Amin, amin. Ya, jadi pagi hari ini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar firman Tuhan ini. Saya berdoa biar setiap kita jadi orang-orang yang dipenuhi hikmat, diberikan kebijaksanaan sama Tuhan, sehingga kita tahu mengambil keputusan yang tepat dalam hidup ini untuk terus bersyukur sama Tuhan. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Belajar untuk ingat kasih-Nya Tuhan, ingat kebaikannya Tuhan, sehingga itu menjadi sebuah alasan bagi kita untuk kita bersyukur. Pagi ini coba kita ingat apa yang bisa kita syukuri. Detik ini aja kita sudah bisa bersyukur. Banyak orang yang tidak bisa doa pagi seperti ini karena kondisi. Tapi hari ini, pagi hari ini ayo kita sama-sama perhatikan. Lihat apa yang bisa kita syukuri. Jangan terus mata kita itu melihat sesuatu yang negatif. Tapi belajar untuk lihat apa yang kita punya. Apa yang bisa kita syukuri. Amin, amin. Ya. Kita sama-sama berdoa, meteraikan firman Tuhan. Tuhan, hamba selesai, tapi hamba percaya Roh Kudus Engkau tidak akan pernah selesai dengan kami dengan hati yang terbuka. Engkau tidak akan pernah selesai dengan hati yang selalu menanti-nantikan Engkau. Hati yang selalu berharap kepadamu, hati yang selalu bersyukur kepadamu. Engkau tidak akan pernah selesai ya Tuhan. Engkau Allah yang akan terus mengerjakan rencanamu sampai Engkau sendiri akan menyelesaikannya di dalam setiap hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Dan hamba berdoa biar setiap kami hari ini belajar untuk bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Dalam setiap musim di hidup kami tahu bersyukur. Bapak Ibu Saudara, ini waktu kita dengan Tuhan. Biar hati kita tertuju kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan, memandang Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita naikkan syukur kita agungkan Dia. Kita tinggikan Dia. Bukan kita agungkan masalah kita, keadaan sulit kita. Tapi biar kita mengagungkan Tuhan di hidup kita. Yes, amin. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Amin. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu. Tinggikan Amin. dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sama-sama kita bawa syukur kita. Katakan ku bersyukur padamu Tuhan. Amin. Ku bersyukur
padamu Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia Bapa yang baik. atas kasih-Mu. Amin. Thank you Jesus. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Hanya kepadamu kami percaya. Padamu ku percaya. Sebab itu kami hanya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu. Amin. Engkau mengatasi segalanya. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ada di antara kita hari ini sebenarnya kalau bicara tentang masalah, tentang keadaan sulit, sesungguhnya letak permasalahan yang sebenarnya itu hanyalah di hati kita yang tidak bersyukur. Dan pagi hari ini, kalau firman Tuhan ini meneguhkan engkau, firman Tuhan ini memerdekakan engkau pagi hari ini, biar waktu ini engkau ambil komitmen kembali sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku, bantu aku Roh Kudus. Paling tidak engkau declare dengan mulutmu, kau berkata, ya Tuhan, mulai saat ini aku akan pakai mulutku untuk aku bersyukur. Ada dorongan di dalam hati kita mungkin oleh karena situasi kita mau mengeluh, kita mau marah, kita mau menggerutu, tapi ambil keputusan dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas engkau pagi hari ini. Mulai ambil keputusan untuk berkata, no, aku bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau engkau lagi sakit, engkau berkata, Tuhan thank you untuk situasi ini. Aku percaya engkau sudah menyediakan kesembuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, thank you, aku bersyukur, thank you. Kalau tidak ada kata-kata yang bisa engkau ucapkan di hadapan Tuhan, cukup engkau berkata saja, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan engkau akan melihat power, kuasa dari ucapan terima kasihmu di hadapan Tuhan, syukurmu di hadapan Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu ini. Biar ada kekuatan Roh Kudus yang mengalir, ada kemampuan dari Roh Kudus yang mengalir saat ini. Sehingga Kau akan dapati mereka ya Tuhan yang keluar dari mulut mereka hanya ucapan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi biar dengan lagu ini jadi declare kita mau berkata aku mau meninggikan Engkau Tuhan. Sama-sama sekali lagi biar ini jadi declare kita, jadi seruan kita di hadapan Tuhan. Yes Tuhan, aku hanya mau meninggikan Engkau, aku hanya mau memuliakan Engkau dengan mulutku. Hanya ucapan syukur yang keluar dari mulutku mulai dari hari ini. Amin. Amin di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi
melunasi setiap keadaan sulit, mengatasi setiap masalah. Amin, amin, amin. Sekali lagi kita serukan, tinggikan dirimu Tuhan atas hidup setiap kami. Amin. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, dan hamba melepaskan berkat untuk setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu. Biar hati yang semakin mengandalkan Engkau terus ada dalam setiap hati anak-anak-Mu. Hati yang berharap penuh hanya kepadamu, bergantung penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Dan hamba klaim ketika mereka menjadi orang-orang yang hanya bergantung kepadamu, maka apapun yang disentuh oleh tangan mereka, Engkau Tuhan sendiri yang akan buat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami terima semua berkat yang terbaik yang datang hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.